Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk pelajaran matematika. Kita akan belajar tentang bilangan akar pangkat 2. Bilangan akar pangkat 2. Kalau minggu yang lalu kita belajar bilangan pangkat 2, ini masih ada hubungannya. Jadi kalau nanti kita belajar bilangan akar pangkat 2, kalau kemarin kan sudah mengerti pelajaran tentang bilangan pangkat 2, nanti akan lebih mudah untuk mempelajari bilangan akar pangkat 2. Dan ini anak-anak, kuncinya adalah anak-anak harus sudah hafal perkalian di bawah 10 minimal. Kalau sudah hafal perkalian di bawah 10 akan lebih gampang lagi. Ya anak, ini juga pelajaran baru bagi kalian, karena di kelas sebelumnya belum pernah diajarkan. Makanya tolong diperhatikan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Topiknya hari ini, kita yang pertama akan belajar tentang konsep bilangan akar pangkat 2. Yang kedua adalah menentukan akar pangkat 2. Nanti ada dua cara bagaimana cara menentukan akar pangkat 2. Yang ketiga, kita masih mengulang kembali, yaitu tentang operasi hitung, tetapi khusus untuk bilangan akar pangkat 2. Dan yang keempat, kita nanti akan belajar bagaimana ada soal-soal latihan untuk memahami materi ini. Kan anak, siap belajar ya? Saya percaya kalian sudah siap, supaya belajar kita hari ini tetap semangat dan lancar semuanya dan mudah dimengerti oleh anak-anak. Yang pertama anak, kita akan belajar apa itu pengertian atau konsep dasar bilangan akar pangkat 2. Ini hal baru ya. Kemarin pangkat 2, sekarang akar pangkat 2. Hanya tambahin akar pangkat 2, sekarang akar pangkat 2. Kalau kemarin itu pangkat 2 itu bilangan kuadrat, sekarang akar kuadrat, tambah akar. Ya, nah. Bilangan akar pangkat 2, ini lambangnya anak. Ya, lambangnya seperti ini. Ya, ini lambang akar, bacanya akar N. N itu diisi dengan bilangan. Ya, ini dibaca bilangan akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Ya, ini lambangnya. Apa itu anak? Akar pangkat 2 atau akar kuadrat, ini lambangnya, adalah kebalikan dari bilangan pangkat 2. Saya ulang, bilangan akar pangkat 2 adalah kebalikannya dari bilangan pangkat 2. Ya. Akar pangkat 2, tadi sudah saya singgung, disebut juga akar kuadrat. Jadi nanti kalau Pak Guru itu bilang akar kuadrat, itu sama juga dengan akar pangkat 2. Kalau saya bilang akar pangkat 2, itu sama juga dengan akar kuadrat. Jadi jangan bingung, itu sama. Seperti kemarin, kalau kita bicara bilangan pangkat 2, akar kuadrat 2, nah, ya, itu hampir sama. Tolong, akar pangkat 2 itu sama dengan akar kuadrat. Sama juga kemarin, pangkat 2, mana apa persamaannya? Apa? Akar pangkat 2, kemarin persamanya adalah yaitu kuadratnya. Tinggal namain akar. Ini ya, sama anak ya. Jangan bingung. Lambang akar kuadrat adalah ini. Ini lambang akar kuadrat seperti ini. Ini lambangnya. Ya. Lambangnya, nah, seperti ini. Ini lambang akar pangkat 2.
atau lambang akar kuadrat. Oke, ini dibaca akar kuadrat. Misalnya n diganti 9 ya akar kuadrat 9. Atau akar pangkat 2 dari n, atau kalau angka akar pangkat 2 16, seperti itu. Bacanya saya ulang, membacanya adalah akar kuadrat atau akar pangkat 2. Oke ya, nah intinya, nah, kalau kemarin kita belajar bilangan pangkat 2 itu P kali P, 2 kali 2 sama dengan n, atau misalnya angka 2 kali 2 itu 4, maka akar n-nya itu hasilnya adalah P. Nah, kalau dibuat angka misalnya, nanti akan lebih jelas, nanti ada contoh-contohnya. Misalnya 4 kali 4 itu adalah pangkat 4, pangkat 2 4, itu sama dengan 16. Maka akar 16 adalah 4. Itu intinya. Ini dibaca akar kuadrat atau akar pangkat 2. Oke. Anak-anak, sekarang biar lebih jelas contoh dan pengertian dan bagaimana cara menentukan akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Ya, lihat sini. Cara pendek ini cocok untuk angka di bawah 100 karena harus hafal. Syukur sampai 500 hafal lebih baik, tapi paling tidak itu di bawah 100 harus hafal. Lebih gampang ya. Cara pendek. Contoh anak-anak. Misalnya akar 9 atau akar kuadrat 9. Itu caranya anak-anak. Nah, kalian harus nyari berapa kali berapa dengan angka yang sama. Ulangi, berapa kali berapa dengan angka yang sama, hasilnya itu 9. Coba berapa, ayo. Yang ngerti? Oh iya, 3 kali 3 itu 9. Ini harus angka yang sama. Ya, ulangi, 3 kali 3 adalah 9. Maka akar kuadrat dari 9 atau akar pangkat 2 9 atau akar kuadrat 9 adalah 3. Karena kalau 3 dikuadratkan itu menjadi 9. Ya, jadi anak-anak harus dicari perkalian yang sama. Sama itu nanti hasilnya 3 kali 3 9. Oke, ngerti anak-anak ya? Oke, berikutnya contoh kedua. Coba dibaca. Ini bacanya adalah akar kuadrat 64. Akar kuadrat dari 64. Kita harus cari angka yang sama berapa kali berapa. Ini diisi angka yang sama. Berapa kali berapa yang hasilnya 64. Kalau belum apa ya udah 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, 4 kali 4 16. Nah, tapi kalau udah pinter langsung. Oh Pak, 8 iya. 8 kali 8 itu 64. Maka akar dari kuadrat, akar kuadrat dari 64 adalah 8. Karena perkalian yang sama adalah 8, maka akar dari 64 adalah 8. Oke, ketiga sekarang 81. Akar kuadrat dari 81. Kalian cari berapa kali berapa yang hasilnya 81, angka yang sama. Ayo cepat. Iya, 9. Maka akar kuadrat dari 81 adalah 9. Karena anak ya, dicari perkalian angka yang sama. Anak-anak, sekarang menginjak yang lebih sulit. Tapi kalau kalian serius mendengarkan penjelasan Pak Guru akan gampang. Ya, sekarang kita akan mulai dengan cara yang panjang. Cara ini
yang tidak harus dihafalkan. Maksudnya tadi kan harus dihafalkan perkaliannya, sekarang harus dihitung. Tapi kalau kalian itu mendengarkan dan menyimak video ini dengan baik-baik akan gampang. Ini cocok untuk angka-angka yang besar, 100 ke atas, bisa ribuan. Yaitu cara mencari akar kuadrat cara panjang. Contohnya Nana, misalnya akar kuadrat dari 324 ini kalau bisa cepat ya boleh, tapi kita ada cara lain yang harus menghafal perkalian. Cara pertama Nana, langkahnya ada. Pisahkan setiap dua angka dari belakang. 324 ada 3 angka, kita pisahkan 22 dari belakang. 1, 2 berarti berapa? Ya di sini 3. Nah, setiap 2 dari belakang itu dikasih titik. Nah, dipisahkan. Pisahkan setiap 2 angka dari belakang. Oke. Lalu dari sebelah kiri, nih dari angka 3, dari sebelah kiri angka 3, carilah perkalian angka yang sama. Ingat, selalu perkalian angka yang sama, yang hasilnya mendekati atau sama. Kalau yang pertama 3, jadi berapa kali berapa yang mendekati 3 atau sama 3. Misalnya 2 kali 2 4, oh nggak mungkin. Jadi 2 kali 2, artinya mendekati di bawahnya. 2 kali 2 itu 4, nggak mungkin. Maka bawahnya 2 itu 1. Maka 1 kali 1 yaitu 1. Jadi cari perkalian yang sama, yang hasilnya mendekati di bawahnya 3 atau sama 3. Langkah ketiga, hasilnya adalah 1 ini untuk hasil yang pertama di sini. Yang kedua, kurangkan dan turunkan 2 angka belakangnya. Jadi ini kita dikurang. 3 kurang 1 berapa? 2 ya. Langsung turunin 24, 2 sekaligus. Nanti ya sampai sini ya. Oke, berikutnya. Jumlahkan angka perkalian pertama. Nih, 1 kali 1 kita jumlahkan. Berapa hasilnya anak-anak? 2. Nah, lalu langkah ke 5 adalah isilah titik-titik di belakang angka 2 ini dengan angka yang sama juga. Hasilnya kalau dikalikan harus sama dengan 224. Kita cari misalnya 22 kali 24 belum. Nah, kita cari angka yang sama, dicoba terus 25 kali 5, 24 kali 4. Ya gitu ya. Coba kita cari berapa tuh? Iya, 8. 28 kali 8 ini angka yang sama. Ya. 28, tapi 28 kali 8 itu 324. Nah, angka yang 8 yang ini itu sebagai hasil yang kedua. Maka akar dari 324 adalah 18. Ya. Nanti akan jelas pada contoh yang kedua. Contoh kedua, akar kuadrat dari 576. Langkah pertama kita pisahkan 22 dari belakang, kasih titik. Ya, di sini titiknya. Langkah kedua adalah, kita cari berapa kali berapa yang hasilnya mendekati 5 atau sama dengan 5, angka yang sama. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 2. 3 kali 3, 9, berarti 2. Karena 2 kali 2 itu 4. Lalu langkah berikutnya diapa anak-anak? Langkah berikutnya adalah dikurang. Ya, ingat 2 ini hasil yang pertama. Jangan lupa di sini tulis. Ya. Lalu dikurangkan. 5 kurangi 4 adalah 1. Lalu diturunkan 76. Langkah berikutnya, perkalian ini dijumlahkan. 2 tambah 2, 4. Kita cari angka yang sama, yang hasilnya adalah 176. Kita coba cari 6, 3. Nah, kalau anak kamu cerdas, lihat angka belakang itu 6.
6 itu perkalian berapa yang belakang 6? Cuma 4 kali 4, 6 kali 6. Nah, maka cuma 2 itu. Coba, kita berapa? Kita coba 4 kali 4. Jadi 4 kali 4. Iya. 4 kali 4. Ini angka yang sama. Hasilnya 176. Angka 4 ini adalah hasil yang kedua. Maka akar kuadrat dari 576 adalah 24. Kalau kalian belum mengerti, silakan diulang-ulang video ini. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Lebih sulit, makin sulit. 4 angka. 1225. Akar dari 1225. Ya. Langkah pertama adalah kita pisahkan 22 dari belakang. Kita kasih titik 1, 2, kasih titik. Iya. Langkah berikutnya adalah kita cari perkalian angka yang sama. Berapa kali berapa angka yang sama yang hasilnya mendekati 12 atau sama dengan 12. Berapa? 3. Ya. 3 kali 3 adalah 9. Lalu dikurangkan. Tapi ingat, 3 kita taruh di sini sebagai hasil yang pertama. Kurangin. 12 kurangi 3 adalah 12 kurangi 9 adalah 3. Lalu turunkan 25. 3, 25. Maka berikutnya di apa anak? Dijumlahkan, pintar. 3 tambah 3. 6. Kita cari angka yang sama untuk ngisi titik-titik itu yang hasilnya 325. Kalau anak cerdas, gak usah dihitung. Yang belakangnya 5 adalah perkalian 5 dan 5. Pasti 65. Pinter, iya, sangat cerdas. 65 kali 5. Hasilnya adalah 35. Jadi 5 taruh di sini. Nah, maka akar kuadrat dari 1225 adalah 35. Ulang anak ya, ini yang terakhir ya. Kita pisahkan 2 angka di belakang kasih titik, berarti 12. Lalu kita cari perkalian angka yang sama. 3 kali 3, 9. Yang hasilnya mendekati, paling dekat atau sama dengan 12. 9 dikurangi 3, 12 kurangi 9 adalah 3. Lalu turunkan 25, 3, 25. 3-nya untuk yang pertama hasilnya. Lalu perkalian pertama dijumlahkan 6. Kita cari angka yang sama ini 5 dan 5. 5 taruh di sini sebagai hasilnya yang kedua. Nah, ini sudah 0, maka akar kuadrat dari 1225 adalah 35. Semoga makin mengerti. Kalau belum, diulang-ulang lagi videonya. Yang ketiga, bagaimana aturan operasi hitungnya untuk tambah, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Itu sama dengan bilangan cacah dan sama dengan kemarin bilangan pangkat 2. Ya. Pertama adalah dicari hasil akarnya. Lalu aturannya sama dengan bilangan cacah yang kita pelajari dan juga bilangan pangkat 2. Nah, ingat aturannya anak ya. Nah, jika ada dalam kurung, kerjakan dan dalam kurung terlebih dulu. Jika tambah dan kurang, jumlah dan kurang itu sama kuat, kerjakan yang kiri terlebih dahulu. Kali dan bagi itu sama kuat, maka dikerjakan dari yang kiri terlebih dahulu. Jadi kalau sama kuat, kerjakan yang kiri dulu. Nah, kalau kali dan bagi itu lebih kuat dari tambah dan kurang. Saya ulangi, kali dan bagi itu lebih kuat dari tambah dan kurang. Maka kerjakan yang kuat lebih dulu, yaitu kali dan bagi, walaupun di sebelah kanan. Ya, saya ulang, kali dan bagi lebih kuat dikerjakan dulu. Nah, kata kuncinya ini. Perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan ini. Kali dan bagi dikerjakan terlebih dulu, baru tambah dan kurang. Sekarang contohnya anak-anak ya. Ya, ini gampang kok. Oke.
Misalnya akar 64 dikurangi 36. Kita cari hasilnya. Akar 64 masih kan enggak? Ayo berapa? Iya, 8. Akar 36 adalah 6. Maka tinggal 8 kurangi 6 adalah 2. Maka akar 64 dikurangi akar dari 36 adalah 2. Contoh kedua. Akar 625 ditambah akar kuadrat 81 dibagi akar kuadrat 9 berapa? Ayo anak-anak, ini mana yang dikerjakan dulu? Yaitu yang kuat, yaitu pembagian dulu. Kita kasih lengkung sama seperti kemarin ya. Nah, 81 itu adalah 9. Sedangkan akar 9 adalah 3. Yang lain akar dari 625 adalah 25. Kerjakan dulu yang pembagian. 9 dibagi 3 adalah 3. Yang depan kita tulis lagi. Sekarang tinggal 25 ditambah 3, yaitu 28. Oke. Contoh ketiga yang agak rumit. Ada dalam kurung, ada kali. Kalau ada seperti ini anak-anak, kita kerjakan yang ada dalam kurung terlebih dahulu, baru perkalian dan pembagian. Perkalian ya. Kita cari hasilnya dulu ya, yang dikerjakan dulu, jangan lupa dikasih tanda lengkung biar gampang. Akar 16 adalah 4, akar 9 adalah 3, akar dari 400 adalah 20, akar dari 25 adalah 5, akar kuadrat dari 9 adalah 3. Nah, sekarang kita kerjakan yang ada kurung. Ini masih ada kurungnya ya. Ya, ini dulu. 4 kurangi 3 adalah 1. Baru 5 kali 3 adalah 15. Tandanya kita tulis kembali. Tanda operasi hitungnya. Nah, sekarang tinggal kalau ini tambah dan kurang itu sama kuat, kerjakan yang kiri dulu. 20 tambah 1 dulu. Kasih lengkung, yaitu 21 baru dikurangi 15, yaitu 6. Ya. Jadi hasil dari ini akar 400 ditambah dalam kurung akar 16 dikurangi akar 9 dikurangi akar 25 dikali akar 20 akar 9 adalah 6. Oke. Kan anak ya? Ya. Untuk memahami materi ini, anak silakan mengerjakan soal-soal yang ada di worksheet Google Classroom. Di sana ada perintahnya. Silakan soalnya ditulis dan dikerjakan beserta cara pengerjaannya seperti yang telah dijelaskan dalam video ini. Soal ditulis dan dikerjakan dengan cara di buku catatan. Karena proses belajar kali ini, kalau belum mengerti, silakan diulang-ulang videonya. Jangan lupa video ini kalian share dan subscribe, dan jangan lupa like dan komen yang positif. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silakan menghubungi saya. Anak-anak, selamat mengerjakan tugas hari ini. Semoga kalian semakin mengerti apa yang kita pelajari.